Ya, anak-anak, kita akan melanjutkan pada materi hukum Newton. Ada 3 hukum Newton, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita akan bahas yang pertama mengenai hukum 1 Newton. Perhatikan anak-anak untuk percobaan berikut. Atau kalian juga boleh melakukan percobaan sederhana berikut di rumah. Ya, percobaannya seperti apa? Kalian letakkan kertas, ya, 1 lembar kertas HVS misalnya, ya, simpan di atas meja. Kemudian kalian letakkan di atasnya 1 buah gelas. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama, coba kalian tarik kertas tersebut, ya, dengan cepat, dengan arah yang horizontal. Ya, ini tarik, prat, gitu ya, secara cepat. Kemudian amati apa yang terjadi. Apakah gelas terjatuh? Apakah gelas tetap di tempatnya? Ataukah gelasnya terguling-guling dan yang lainnya? Ya. Kemudian yang berikutnya, kalian lakukan hal yang sama. Hanya saja kalian tarik untuk kertasnya itu secara pelan-pelan, ya, dengan arah horizontal juga. Apa yang akan terjadi? Oke, kalian boleh coba di rumah ya. Anak-anak, kalau kalian melakukan kegiatan yang pertama ini, menarik cepat kertas, ya, secara horizontal, maka gelas ini akan tetap mempertahankan posisinya. Ya. Sedangkan ketika kalian melakukan kegiatan yang kedua, menarik pelan-pelan kertas ini, maka yang terjadi adalah si gelas ikut bergerak dengan kertas. Ya. Nah, mengapa bisa demikian? Ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Ya. Hukum 1 Newton ini sering kita sebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman, di mana bunyinya adalah apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi apabila sigma F-nya sama dengan 0, resultan gayanya sama dengan 0, maka benda ini akan tetap diam, benda diam akan tetap diam, atau benda tersebut akan bergerak lurus beraturan. Contoh yang lainnya adalah ketika kalian berada di dalam kendaraan. Kalian sedang di dalam kendaraan dengan gerak kendaraan yang cepat, misalnya, kemudian tiba-tiba mobil tersebut direm mendadak. Maka apa yang akan terjadi? Ya, tubuh kalian akan terdorong ke depan. Ya, mengapa? Ya karena tubuh kalian itu sedang mempertahankan posisinya. Jadi sedang bergerak kan ke arah depan. Jadi ketika diberi rem mendadak, maka mau tidak mau badan kita akan terdorong ke depan. Dan sebaliknya ya, kalau kalian lagi duduk di depan di dalam kendaraan yang diam, kemudian tiba-tiba digas, maka tubuh kalian akan terjengkang ke belakang. Ya, itu adalah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan penerapan hukum 1 Newton. Berikutnya adalah hukum 2 Newton. Ya, anak-anak, di sini ibu ada beberapa alat peraga ya untuk membantu kalian memahami tentang hukum 2 Newton ini. Yang pertama di sini ada meja ya, meja, kemudian meja atau papan luncur, ya, kemudian di sini ada kereta mainan atau troli, kemudian ibu ikat dengan tali, ikatkan dengan katrol, kemudian di bagian ujungnya ibu tambahkan beban. Ya. Nah, anak-anak ini juga sama. Kita lihat di sini, anak-anak, apa yang akan terjadi ya ketika kalian melepas si kereta ini? Ya, jadi ini kereta, awalnya kalian pegang dulu, ya, kemudian sambungkan dengan tali ke katrol dan
beri beban di bawahnya. Ya, apa yang akan terjadi? Kayak kereta tentu akan bergerak ya. Gitu. Atau bahkan sebaliknya, misalnya kalau kalian bolehlah ini ya, kereta akan bergerak. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Oke, yang kedua, ketika kita bebannya tambahkan lagi, ya, jadi 2 kali lipatnya, maka kereta ini akan bergerak lebih cepat. Ya, atau sekarang posisinya terbalik. Bagaimana si kereta ini bergerak dengan beban yang digantung satu ya? Dia harus menarik beban. Harus menarik beban. Pasti geraknya akan lebih cepat ya dibandingkan kereta ini harus menarik 2 beban, ya kan? Dia akan lebih lambat. Nah, lihat di sini anak-anak, di sini ada pengaruh massa benda, ya, beban yang digantung. Nah, hukum 2 Newton ini, contoh yang lainnya adalah misalnya kalian menendang bola, ya, 2 orang anak, misal Stephen sama Farel, nih, ya, ibu suruh menendang bola, Stephen mengeluarkan gaya 10 Newton, sedangkan Farel menendang dengan 15 Newton. Maka benda akan bergerak lebih cepat yang mana? Ya, dengan Farel ya, yang gayanya lebih besar. Nah, itu adalah hukum 2 Newton. Ya. Yang bunyinya adalah bahwa percepatan gerak benda, ya, percepatan gerak benda ini sebanding dengan gayanya. Ya. Ini. Jadi kalau semakin besar gaya, semakin besar juga percepatannya. Dan berbanding terbalik dengan massanya. Ini. Jadi semakin besar massanya, semakin kecil percepatannya. Ya, jadi A ini percepatan, F ini gaya, total gaya, dan M adalah massanya. Ya, satuannya adalah ini. Nah, contohnya ini, sebuah benda bermassa 6 kg ditarik oleh sebuah gaya 30 Newton pada bidang datar licin. Ya, ini gambarnya nih, ada benda massanya 6 kg diberi gaya 30 Newton. Maka berapa percepatan benda? Tinggal masukkan ke sini. F-nya 30, M-nya 6 kg. Jadi 5 meter per second. Oke, yang terakhir anak-anak. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton, perhatikan gambar ini. Ini ada kereta mainan ya, roda, kemudian ini ditancapkan dengan tali ke tembok atau dinding atau pintu. Apa yang akan terjadi ketika si orang ini menarik talinya? Menarik tali ya? Menarik tali kan ke belakang berarti. Ya. Apa yang akan terjadi? Kereta ini maju ke depan. Ya. Ketika memberikan gaya ke belakang, kereta maju ke depan. Ya, ini memberi gaya ke dinding. Ya, itu. Nah, maka di sini ada konsep gaya aksi dan reaksi sesuai dengan hukum 3 Newton. Gaya yang bekerja pada 2 benda yang berbeda, ini tali ya, orang terhadap tali, orang terhadap kereta. Maka besar gaya yang diberikan orang ini terhadap tali ini nanti akan sama dengan besar gaya yang dikeluarkan oleh kereta. Ya, hanya saja arahnya berlawanan. Jadi istilahnya kalian memukul tembok, maka tembok akan memukul kalian, gitu ya. Jadi kalau kalian memukul tembok 5 Newton, tembok juga memukul kalian 5 Newton, tapi arahnya berlawanan. Nah, contohnya kalian mukul tembok, yang dipukul siapa? Tembok, yang sakit kita, ya itu. Ya itu contohnya ya. Atau contoh lainnya adalah roket. Roket itu kan memberi gaya ke bawah ya. Roketnya bergerak kemana? Ke atas. Ya, itu ya. Jadi gaya ada pasangan gaya aksi dan reaksi yang besarnya sama, hanya arahnya saja yang berlawanan. Nah, itu adalah hukum 3 Newton. Ya. Oke, anak-anak, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk memahami materi pada pagi hari ini, kalian kerjakan tugas. Yang pertama, kalian kerjakan yang ayo kita diskusikan di buku cetak halaman 20 sampai 22. Di sana ada 2 nomor, kalian kerjakan 1 nomor saja yang tabel dari 1 sampai 10 ya.
Kemudian kerjakan satu soal berikut. Ya. Oke, anak-anak, itu saja untuk pengumpulan soal. Untuk pengumpulan tugasnya, nanti Ibu akan sediakan kolom pengumpulan tugas di Google Classroom. Anak-anak, terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa lagi di pembelajaran IPA berikutnya. Ya, bye-bye.